infinity inside your eyes. 넌 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 난 웃으며 너를 만나 Never ending forever baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nova Ardianto, NIM 211170002 dari Universitas Trilogi dalam program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar bimbingan dan konseling pendidikan. Jadi teman-teman simak video ini ya. Kira-kira bimbingan dan konseling itu apa ya teman-teman? Ada yang tahu nggak nih? Menurut Soekardi dan Kusmawati dalam Satra 2018, bimbingan itu adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar mencapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri yang mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Sedangkan konseling adalah suatu jenis pelayanan yang merupakan bagian terpadu dari bimbingan. Konselor membantu konseli atau siswa untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi pada waktu yang akan datang. Dari uraian-uraian dan teori-teori yang telah dikemukakan oleh pakar, maka dapat kita tarik ke suatu kesimpulan yang efektif, yaitu sebagai berikut. Bimbingan konseling adalah suatu proses pemberian bantuan secara terus-menerus dalam perkembangan individual untuk mencapai kemampuan, pemahaman, dan pengarahan diri, penyesuaian diri, serta pemecahan masalah yang dihadapi, sehingga dapat bertindak wajar sesuai dengan tuntutan lingkungannya. Sampai di sini teman-teman paham ya apa itu bimbingan dan konseling? Kita lanjut ke tujuan bimbingan konseling. Apa sih tujuan dari bimbingan dan konseling ini? Proses bimbingan dan konseling di sekolah dapat berhasil apabila mempunyai tujuan yang jelas yang akan dicapainya. Bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu peserta didik agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangannya yang meliputi aspek pribadi sosial belajar, yaitu ada 5. Yang pertama, mengembangkan potensi pada individu. Yang kedua, merencanakan jadwal pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, membantu siswa mengatasi masalah dalam belajar. Yang keempat, membantu memecahkan masalah anak. Yang kelima, memajukan kesehatan anak. Setelah kita memahami tujuan dari bimbingan konseling, kita bisa lanjut ke fungsi dari bimbingan konseling itu sendiri. Fungsi bimbingan dan konseling menurut Dewa Ketut Soekardi dalam bukunya yang berjudul Proses Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah itu dibagi menjadi 5 fungsi. Yang pertama, fungsi preventif. Fungsi preventif merupakan fungsi pencegahan terhadap timbulnya masalah dalam fungsi bagi para siswa agar terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Kegiatan yang berfungsi sebagai pencegahan berupa program orientasi, program bimbingan karir, inventarisasi data, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada fungsi penyaluran. Agar para siswa yang dibimbing dapat berkembang secara optimal, siswa perlu dibantu mendapatkan kesempatan penyaluran pribadinya. Dalam fungsi penyaluran ini, layanan yang dapat diberikan misalnya perolehan jurusan atau program yang tepat. Yang ketiga itu ada fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian dalam pelayanan bimbingan adalah membantu tercapainya penyesuaian antara pribadi siswa dengan sekolah. Dalam kegiatan pelayanan fungsi ini berupa orientasi sekolah dan kegiatan-kegiatan kelompok. Yang keempat itu ada fungsi perbaikan. Walaupun fungsi pencegahan, penyaluran, dan penyesuaian telah dilakukan, namun mungkin saja siswa masih menghadapi masalah tertentu. Disinilah fungsi perbaikan berperan. Bantuan bimbingan berusaha menghadapi masalah yang dihadapi siswa. Terus yang terakhir, yang kelima, itu ada fungsi pengembangan. Fungsi ini bahwa layanan bimbingan dapat membantu para siswa dalam mengembangkan pribadinya secara terarah dan mantap. Dalam fungsi development mental, ini adalah hal-hal yang dipandang positif dijaga agar tetap baik dan mantap ya pastinya. Dengan demikian, siswa dapat mencapai perkembangan kepribadian secara optimal. Dan selanjutnya, materi terakhir yaitu prinsip-prinsip dalam bimbingan dan konseling. Menurut Prayitno dan Erman Anti pada tahun 1994 yang mengembangkan teorinya adalah rumusan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling pada umumnya berkenaan dengan sasaran pelayanan, masalah klien, tujuan dan proses pengembangan masalah, program pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan. Sampai di sini teman-teman udah paham ya mengenai bimbingan dan konseling? Wah, agak kerasa nih penjelasan materi mengenai konsep dasar bimbingan dan konseling pendidikan udah selesai aja. Semoga materi yang saya sampaikan dapat tersalurkan ke teman-teman dan menjadi bahan pengetahuan bagi kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Dadah!